adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 29 Januari 2025, hari biasa pekan ketiga, di mana kita juga memperingati Santo Yosef Fernand de Metz, teman pendiri SVD bersama Santo Arnoldus Jansen. Sekaligus juga bagi mereka orang-orang Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabdanya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni Dia sehingga Ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam siarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu, jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia,
tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada pula yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, selamat pagi. Kalau kita melihat peta dunia dalam perkembangan iman, jumlah umat Katolik di tahun 2023 diperkirakan dari 1,2 miliar menjadi 1,378 miliar. Jadi ada kenaikan sekitar 180 juta orang. Mudah-mudahan iman ini terus bertumbuh, orang-orang terus bertahan, dan dapat mengembangkan diri menjadi para misionaris. Dulu pada abad pertama, belum ada misionaris dalam arti seperti para pastor, suster, bruder, belum ada. Dalam gereja perdana mereka lah yang dikumpulkan oleh Yesus, yaitu kaum awam. Yang kemudian menjadikan rohaniwan, yaitu Petrus dan kawan-kawan. Lalu di tengah-tengah perjalanan setelah tahun 300-an, lahirlah biara-biara. Yang pertama itu Benediktin, kemudian disusul dengan yang ada kaum Eremit, Zenobit, dan kemudian Benediktus. Lalu mulai biarawan-biarawan. Maka kemudian misi ini berkembang kapan? Terutama sejak Konstantinus memproklamirkan negaranya sebagai kerajaan menjadi pengikut Kristus, Katolik Roma. Maka kemudian mereka semua para misionaris bergegas ke sepenjuru dunia mewartakan kabar gembira, termasuk di Bali ini. Diperkirakan di Bali sekitar 80 tahun lalu belum ada orang Katolik. Namun sekarang boleh katakan luar biasa. Demikian pula di NTT. Begitu banyak. Sehingga Indonesia boleh katakan mempunyai orang-orang Kristiani cukup. Nah, sekarang bagaimana dalam perkembangan sejarah? Kita tidak lagi mempunyai misionaris dari barat. Bahkan orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia, India, Indonesia, Filipina, Korea, Vietnam, itu mengirim misinya ke bagian barat, ke Eropa. Mengisi paroki-paroki yang kosong karena umatnya sudah tidak ada, panggilan juga sudah kering. Nah, di sanalah kita berbicara tentang empat jenis iman yang ditaburkan, yaitu oleh Allah sebagai sang penabur. Yang pertama, hanya lewat saja begitu. Yang kedua, juga berbatu-batu hanya sebentar saja. Godaan dunia lebih gampang ditinggalkan iman. Kemudian yang ketiga, ya, ada semak-semak belukar, tumbuh dan terhimpit. Itulah godaan dunia. Maka kalau kita membicarakan soal godaan dunia, kita bisa berpaling melihat apa yang terjadi di Los Angeles. Itu merupakan sebuah teguran Tuhan. Karena apa? Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka datang dari Eropa, bekerja keras, kemudian membangun kekayaan istilahnya. Lalu anak cucunya, cicitnya ya sudah biasa enak dan sudah tidak anggap lagi itu hadiah dari Tuhan. Maka lalu imannya karena godaan dunia rusak. Maka tinggallah orang-orang yang beriman teguh. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan yang dipegang dalam hidup. Maka tema inilah yang perlu diperhatikan. Terutama ketika paus kita mempunyai Paus Fransiskus, di mana dia mengatakan, saya lebih suka gereja yang terluka, gereja yang menderita. Karena dengan luka dan menderita, kita menghadap pada Kristus.
sebagai Sang Juru Selamat kita untuk memenahi penderitaan dan kesulitan kita. Semoga apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus betul-betul berguna bagi kehidupan kita. Maka di tahun pembukaan pintu suci, Paus mengeluarkan spes non confundit, yaitu confundit. Spes non confundit yang artinya harapan yang tidak mengecewakan. Artinya bahwa tanpa kita sadari, ya, harapan kepada Tuhan yang kita ungkapkan itu tidak akan mengecewakan, karena pada waktunya, tepat waktunya Dia akan menjawabnya. Itulah iman. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita terus mengembangkan iman kita agar betul-betul kita menyatu dengan Kristus yang disalibkan untuk dosa-dosa kita dan untuk keselamatan kita. Sehingga perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di Danau Galilea ini benar-benar dapat kita nikmati. Sebagai seorang Kristiani yang tumbuh subur imannya, yang bisa berbagi, mensyukuri apa yang Tuhan beri, dan senantiasa bersuka cita di dalam Dia. Selamat pagi, selamat merayakan Santo Yosef Ferdinand de Metz, SVD, dan juga Gongsi Facai bagi mereka yang merayakan Imlek. Selamat pagi.